Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya dampak pariwisata pertemuan kelima. Ini karena kita atau saya menyesuaikan dengan kegiatan lain ya, eh, yang tidak mungkin atau memungkinkan kita untuk live atau head to head ya. Kita coba menggunakan platform YouTube channel saya sebagai sarana untuk sharing ilmu, ya informasi, dan beberapa juga kita akan coba menggunakan Google Classroom dan Telegram Group. Baik, tidak berlama-lama, kita akan mulai saja untuk yang kelima ya. Saya rubah dulu view-nya jadi book. Ya, pertemuan kelima ini saya coba materinya susun sampai ke pertemuan 7. Dan di sini saya coba akan memberikan tugas agar lebih paham dan mengerti bagaimana dampak pariwisata itu terjadi, apakah di saat lalu akan berimbas dengan masa sekarang dan yang masa depan. Nah, itu nanti kita akan coba kerjakan tugas yang saya berikan agar lebih paham mengenai teori dan dari sisi-sisi atau unsur-unsur yang mempengaruhi dampak di pariwisata, baik yang positif maupun yang negatif. Oke, outline-nya ya. Ini coba kita lebih fokuskan dulu untuk yang pertemuan kelima ini sampai ketujuh ya, sampai nanti mau UTS. Dampak ekonomi pariwisata bisa positif dan bisa negatif ya, tentu saja. Tren dampak ekonomi pariwisata dan terakhir studi kasus dampak ekonomi pariwisata yang nanti mungkin juga akan ada tugas. Impact can be considered under the heading of positive and negative in relation to economic impact. The following are usually considered to be positive effects. Dari Lynn Corris 1994, contribution to foreign exchange earning, contribution to government revenue, generation of employment, contribute to regional development. Nah, ini ada dibagi menjadi 4 ya untuk dampak yang positif dari pembangunan atau pertumbuhan atau industri pariwisata. Yang pertama pasti kontribusi untuk devisa negara. Yang kedua untuk pendapatan asli daerah ya, PAD ya, PAD. Yang ketiga adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Yang keempat, contribution to regional development. Nah, ini bagi pemerintah, ini bagi pembangunan ya, pembangunan. Dengan adanya pariwisata pastinya infrastruktur seperti accessibility ya atau fasilitas-fasilitas yang lain juga akan ikut terbangun. Selanjutnya, negative consequence of tourism include according to Pierce 1989 and Mason 1995 at least the following cuma ada 3 sebenarnya. Inflation, opportunity cost, offer depends on tourism. Nah, ini inflasi penting juga ya karena kaitannya dengan harga-harga pokok ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pariwisata ya mau nggak mau pasti ada inflasi di sana karena perputaran uang itu campur ya, ada uang mungkin atau uang dari negara si wismannya gitu ya, dan akhirnya menyebabkan inflasi karena mata uang yang beredar itu lebih banyak. Opportunity dan harga-harganya ya yang membuat inflasi itu, harganya mungkin dengan stoknya tidak terbatas tapi permintaannya banyak ya, itu yang membuat juga inflasi. Opportunity cost ya ini jadi kesempatan untuk ini juga ya, apa namanya, kayak apa ya, bukan makelar ya, ya mencari peluang ya, yang sebenarnya harga aqua mungkin atau minuman air putih 2000 mungkin di tempat pariwisata bisa lebih 5000 7000 ya, karena mencari kesempatan nih, ada peluang di sana. Over depends on tourism ini juga dampak negatifnya terlalu berharap bergantungan diri pada sektor ini ya. Contohnya kalau di Indonesia mungkin Pulau Bali ya, atau ada juga yang lain mungkin ya yang bergantung terhadap sektor tersebut. Saat sektor tersebut hancur ya sudah,
tidak ada lagi yang bisa menopang karena emang satu-satunya yang membuat pergerakan ekonomi dari sektor pariwisata. IRA 1978 di halaman 4-5 divided the effect of tourism on the balance of payment into three categories: primary, secondary, and tertiary effect. Yang primary effect are direct, ini secara langsung dampaknya, immediately, relatively easy to measure. Nah, ini bisa diukur ya untuk yang dampak secara yang utamanya secara langsung saat itu juga, dan diperhitungkan ya, bisa dihitung. Secondary effect are the effect on the balance of payment of the direct tourist expenditure as they percolate through the economy. Secondary effect therefore do not require the initial visitor expenditure to have taken place in other country. Yang ini dampak secara yang kedua ya, efek yang keduanya ini melihat dari pengeluaran wisatawannya ya, secara umum dari negara asalnya ke situ mungkin kayak semacam ya menggunakan mata uang negaranya kan lebih besar ya, mungkin kalau berwisata ke Indonesia dia sebenarnya untung banyak ya, dengan sumber daya yang bagus gitu ya, mereka tidak mengeluarkan banyak uang, tapi ya devisa untuk negara yang dikunjungi juga. Direct secondary effect ini coba lebih dijelaskan. Explain on overseas marketing, visible important, commission to travel agent, outflow in the form. Ini secara tidak langsung sebenarnya form ini multiplier efeknya on interest and dividend payment to overseas investor and airline operator disbursement on their crew overseas expense are direct secondary effect. Airline, hotel operation, and other tourist services have to important supply from abroad to cater to foreign tourist demand, and therefore incur payment to overseas supplier. These are outflowing direct secondary effect. Okay. Selanjutnya, indirect secondary effect, earning gain by initial tourist services will be passed on to other supplier of goods and services. Their production in turn may depend upon a supplier of imported goods where those purchase require an outflow of currency from the home country. For example, an airline give a domestic company the contract to supply the goods for onboard services. In doing so, it pays part of the initial tourist expenditure on ticket to a supplier of food and drink. They in turn may have to import certain food or necessary goods, and this creates outflow of currency from the home country. This secondary transfer initial tourist expenditure is known as indirect secondary. Oke, di sisi lain ya, dengan adanya pariwisata itu ini ya, jadi mungkin kayak hotel ya, mereka membutuhkan barang-barang yang makanannya itu tidak ada si bahan bakunya, akhirnya mengimpor ya, impor dari negara yang menghasilkan produk tersebut. Nah, di sini banyak ya multiplier effect-nya, di mana penggunaan pesawatnya mungkin pesawat dari negara asalnya ya, tidak bisa ini juga gitu ya. Dan apa di sini? Ya, devisanya saling sharing ya. Sharing devisa karena di sini kaitannya dengan import ya. Baik barang ya, mungkin ada beberapa barang yang tidak ada di negara yang mengimpor tadi karena emang gak ada barangnya, akhirnya mengimpor gitu ya. Selanjutnya, there are 5 major techniques that have been employed to measure the economic impact of tourism. Ada 5 ya, coba ini ada bukan beberapa ya, sudah ada 5 ya, based on theory model ya, teori Keynesian multiplier model, ad hoc model, input output analysis, and computable general equilibrium model. Ini sebenarnya teori orang ekonomi banget ya, tapi karena tourism itu ilmunya multidisiplin ya, kita nggak mau dan harus mau untuk mempelajari keilmuan di luar pariwisata. Ini ada rumusnya, nanti bisa dicoba ya. Multiplier analysis using base theory.
Nathan Associates 1966 was used to calculate the short-run employment effect created by tourism expenditure in each of 375 countries and independent city of Apakalasia. The final model used took the form. Nah ini ya, E per E RX2 sama dengan 1/1 minus ER per ya strip ER. Total employment, nah ini bisa kita hitung ya, RC is local employment servicing local consumer demand, and X is direct change in employment created by a change in tourism expenditure. Nathan Associates developed the multiple model feature to measure long-term effect by incorporating investment activity. This model took form, ya ini yang satu ini di ini juga ke bawah ya. Ditambahkan ada I2 ini statistically estimated parameter, the value of which lies between 0 sampai 1 ya. Which related to change in investment to change in tourism activity. Wah, menarik ini ya. Keynesian multiplier model. This multiplier are designed to measure income created. Nah, ini kalau kita melihat ada pendapatan yang masuk dan dihasilkan melalui pariwisata ya. Additional unit tourist expenditure. Nah, Keynesian multiplier were the first rigorous attempt at measuring the economic impact of the exogenous change in demand. The simplest formulation of the multiplier, yani K ya, is on an equation. Nah, ini nilai rata-ratanya ya, K 1/1 minus C plus M. Where is 1 is the additional unit of tourism expenditure and linkage. Nah ini ada linkage ya. Kebocoran are the proportion of this expenditure which goes into saving. 1 minus C and import. Kalau ada barang importnya M ya, M-nya ini import. To develop this model into long-term formulation which take investment into account is so in equation ya. K1 ini K sama dengan 1 per linkage-nya. 1 minus C plus M min I, where I is marginal propensity to invest, the difference of rate spending of money according to public sector can be built into the model, and this is shown equation. Okay. Ini sama ini tambahannya ya, yang G. Ada di mana G-nya? Oke, G is marginal prosperity of the public sector to spend. Nah, ini ada lebih banyak ya. The package nation short-term multiplier is model shown equation. Nah, itu 6. The derivation of this model given Archer 1976. L first round link edge out of the economy. Nah, L ini udah mulai tambahin ya. Marginal rate and dedication taxation. Marginal rate of taxation and other dedication. B is marginal rate of transfer payment. Ya, mungkin bagi yang tidak suka hitung-hitung mungkin agak sedikit pusing ya. Sudah lihat angka-angkanya sudah mulai pusing. Ya, jadi ya kita mau nggak mau ya ini. Tapi sebenarnya ini ada ilmu pasti. Kita mendapatkan insight dari ilmu lain dengan ilmu yang kepastian, yaitu dengan rumus ya. Kalau rumus kan ilmu pasti. 1 minus 0,5 ya pasti ada nilainya pasti gitu ya. Coba kita lihat ya. 1 min C plus M sama dengan 1 min 0,9 tambah 0,7 sama dengan ya 1,25. 1 minus L-nya L-nya itu 0,5 ini tadi sini ya. For example, we let L 0,5. L itu apa? Tadi ada di sini ya. Mana tadi? L. Nah, ini dia L. L itu the first round link edge out of the terminal. Kemudian keluarnya 0,5. C-nya 0,9, M-nya 0,7, TI 0,9. Nanti saya coba share ya. Share tugas yang semodel begini, kalian coba hitung ya. First, the model shown in the equation, then again using the more default. Tapi harus ada ininya ya, datanya. Kita coba cari. Oke. Ya, ini dimasuk-masukin ke rumusnya. Ini rumusnya 1 min S, 1 min TI dalam kurung 1 min TD min B dalam kurung plus M. Hasilnya 0,40. Selanjutnya ad hoc model. Apa ini? The next step in evolution of the multiplier approach was intended to overcome that broad brush approach adopted by the Keynesian model. Nah, ini
apa ya namanya, mengadopsi dari Keynesian model wherein each sector was treated in an identical manner. The ad hoc model, although similar in principle to the Keynesian counterpart, are constructed especially for each particular study. The simplest for ad hoc model is using metric algebra is on. Nah ini, wah ini metrik nih ya. Where a proportion in addition to its expenditure remaining in the economy after the first round A equal the 1 min L expression in the Keynesian model, B the prosperity of local people to consume in the local economy, and C the proportion of expenditure by local people that occur as income in the local economy. Ad hoc model shown in equation, nah ini di 77 ya, yang tadi ya. A bintang ya per 1 BC. B-nya apa? Ini prosperity of local people to consume in the local economy, dan C proportion ya jumlah keseluruhan of expenditure by local people that occur as income in the local economy. Oke, ini coba kita lihat di 78 ya. Model ini ada lagi one such model developed in early 1970 by Archer and Owen 1971 ini ya. N sigma J minus 1 N sigma bukan sigma ini ya. Tuh, sebentar ya. KJKF ini coba kita lihat di set berikutnya ya. Where J is category tourist ya. J sama dengan 1. Tuh N I each type of business establishment. I sama dengan 1. Tuh N KJ apa namanya ini? Proportion of total tourist expenditure spent by J type of tourist. The proportion of expenditure by the I ini per tahun ya, type of tourist in the J category of business. VI the direct indirect income get by unit expenditure by the I ini tahun ya, type of business. Oke, ini ya. The multiplicand equation. Kita sampai di sini. Area in the business J proportion of XY which take place with the study area D marginal proportionality to customer consume. Measure the direct indirect effect of tourist expenditure while the multiple measure indicated effect in order to trace the flow expenditure through successive rounds. Separate equation estimate for the range of fee value. Example of these are provided in the literature. C, oke, ini yang tadi ya. Multiple studies using the ad hoc model are commonly ini use paling banyak pakai ini ya. An example can be found in the United States, in the Kingdom, South Africa, Pacific and Island, Caribbean. More recent model have achieved even greater level of this aggregation. Nah, ini statistik ya. Even down to the level of the individual establishment. Oke, input output analysis. Ini apa nih Pak? Lebih rumit lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kalau tidak kita coba rumusnya emang agak sedikit rumit ya. Ini apa nih? Tadi udah ada ini ya. Rumus seperti ini and ini sigma atau apa ya? Saya juga lupa nih. Ini tuh tanda seperti ini. Ini biasanya suka di segitiga ya. Rumus-rumus segitiga terus apa algoritma ya. Apa ini ya? Saya namanya lupa juga. Oke, kita lanjut. Nah, input output analysis ini banyak dipergunakan juga ya. Di apa ya namanya? Ada rumus semacam kita baca ya. Oke. Expression of all final demand represented by column sector. Where X vector total ini khusus untuk apa nih? Input output analysis. Oh, ini enggak ada. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa lihat ya, ada pajak, ya ada hasil importnya, nanti bisa kelihatan ada yang masuk dan yang keluar, mana yang lebih dominan. Nah, di situ bisa terlihat dengan rumus ini. Nah, ini intermediate, ini final demand. Oke, jadi ketahuan lebih besar pasak atau daripada tiang gitu ya.
Lebih banyak impor atau ekspor atau impor? Computable General Equilibrium, ini apa nih? Which started to emerge in 1970, which international trade simulation built on I/O and SAM framework by constructing a series of relationship equations that reflect the behavior economic agent, production and consumption agent to change in price, and then go on to map out the representation of that behavior on the prices of input influenced by chat change in behavior. Change model relating to effect of policy change on tourism sector started to take shape during the latter half of 1990. If constructed properly, CG model allow for the effect of interaction between all elements and the economy. Unlike the input-output model that focus upon the supply side. Nah, ini jadi fokusnya dari supply ya, dari apa namanya apa penawaran sumber dayanya ya, bukan dari permintaan, dari segi penawaran. Oke, selanjutnya the magnitude of economic impact is growth. Ini kita sampai pertemuan 7 kalau nggak salah ya. Ini sudah kebanyakan ya. Mungkin ini kita lanjut ya di next session di pertemuan 17 ya. Nanti mungkin saya akan memberikan tugas di Google Classroom. Saya akhiri dulu di slide ke-17 ya. Baik, subhanakallah bihamdika, saya akhiri ucapan hamdalah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.